kabar nih anak-anak semua? Hari ini ada Ibu Hilda ditemani sama siapa ya? Ibu Ella. Nah, Ibu Hilda dan Ibu Ella berharap anak-anak dan keluarga di rumah baik-baik saja loh. Dan tetap semangat nih, kita mau ikutin kebaktian online. Nah, kita mau mulai ibadah, kita mau siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, nggak jalan-jalan, nggak makan ya, siap nggak? Siap ya? Yuk kita mari ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ya, amin. Nah anak-anak, kita sudah masuk nih di minggu keempat Februari. Nah anak-anak di rumah, terus di rumah aja, bagaimana nih rasanya? Ada sukakah? Ada dukakah? Dalam suka dan duka kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Yuk adik-adik kita nyanyikan dengan bangkit berdiri dengan penuh semangat, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo adik-adik, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah untuk ibadah online. Tuhan pimpin kami, Tuhan mau siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan pimpinlah supaya kami juga akan mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga panggil nama kita semua untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan akan panggil nama kita. Kita mau sekarang nyanyikan lagu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Apakah anak-anak? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta
adik-adik, sekarang mari kita dengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita semua, dari siswa dan siswi Sekolah Kristen Ketapang. Mari adik-adik, saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Tabur Firman-Mu Padaku. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Apa kabarnya nih semuanya? Nggak kerasa ya, udah mau 1 tahun loh kita sekolah minggu online. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus agar Tuhan memberkati kita selama kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, untuk istirahat semalam Tuhan sudah menyertai kami.
Pada pagi hari ini kami bangun dengan penuh sukacita karena kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berbicara atas kami semua, kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah Kristus membangun gerejanya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal pertama ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Kakak mau bacain buat kita semua ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Adik-adik, sesuai dengan tema firman Tuhan kita hari ini, yaitu Kristus membangun gerejanya, kakak mau bertanya nih, gimana sih gereja mula-mula itu bisa ada? Nah, sebenarnya jawabannya ada di dalam 2 kitab, yaitu Kisah Para Rasul dan Roma. Tapi sebelumnya kakak juga punya pertanyaan nih buat adik-adik di rumah. Menurut kamu, gereja itu artinya apa sih? Nah, pasti adik-adik di rumah menjawab kalau gereja itu adalah tempat atau gedung yang kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, secara fisik gereja memang adalah gedung. Tapi kalau secara rohani, gereja bukan hanya sekedar gedung atau tempat yang kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kata gereja itu berasal dari kata Yunani, yaitu eklesia. Terdiri dari 2 kata, yaitu ek yang berarti keluar dari dan kaleo yang berarti dipanggil. Jadi artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan menjadi satu persekutuan. Nah, itulah gereja, yaitu persekutuan orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kembali kepada pertanyaan kakak yang pertama. Bagaimana gereja mula-mula itu bisa ada? Gereja mula-mula itu bisa ada hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus untuk membangun gerejanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat video ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka.
pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Jadi, dari video tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus membangun gerejanya melalui Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan, mereka bersembunyi dan berdoa di suatu tempat. Namun ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, mereka menjadi murid-murid yang berani dan menerima kuasa Allah untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus juga menolong orang-orang yang mendengarkan Injil firman Tuhan sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak peristiwa pencurahan Roh Kudus ke atas para murid disebutnya peristiwa apa? Iya benar, peristiwa Pentakosta. Sekarang kakak mau kasih beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh? Siapa? Oh iya, Petrus. Nah, waktu itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh karena dia menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Dan Petrus juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang melihat peristiwa itu. Banyak orang yang takjub dan terheran-heran melihat peristiwa itu, sehingga mereka percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Petrus. Lalu ada seorang laki-laki, dia menjadi martir atau dia mati karena dia memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus. Nah, kalian tahu nggak siapa? Siapa? Iya, Stefanus. Nah, Stefanus ini dia dilempari dengan batu sampai mati karena dia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah penganiayaan dan kematian Stefanus, Injil Tuhan Yesus tersebar sampai keluar Yerusalem. Kemudian ada seorang laki-laki, dia suka mengejar dan menganiaya murid Tuhan Yesus, bahkan menjebloskan mereka ke dalam penjara karena murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, pada waktu perjalanan laki-laki ini ke kota Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan matanya menjadi buta. Tapi kemudian dia disembuhkan dan dia bertobat. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa dia? Nah, adik-adik pasti tahu, dia adalah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Adik-adik, ternyata ada juga murid Tuhan Yesus yang dijebloskan ke dalam penjara loh, karena mereka memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, kira-kira siapa ya mereka? Mereka adalah Petrus dan Paulus. Nah, bahkan pada waktu Paulus di penjara, ada kepala penjara di Filipi yang bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus.
Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil di banyak tempat, dan bagaimana gereja atau persekutuan orang percaya bisa terbentuk. Allah memakai bermacam-macam orang untuk menyebarkan kabar baik tentang Injil Tuhan Yesus untuk mendirikan gerejanya di dunia ini. Dan bagaimana Roh Kudus memberikan keberanian kepada para pengikut Kristus agar menjadi saksi-saksinya, agar banyak orang menjadi percaya. Tuhan Yesus juga mau adik-adik di rumah menjadi saksi-saksi Kristus. Tapi bagaimana caranya? Nah, adik-adik di rumah bisa rajin berdoa, mendoakan para misionaris, para pengabar Injil yang mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus ke seluruh penjuru dunia ini. Atau adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahan untuk misi. Nah, nanti adik-adik bisa berikan ke gereja untuk mendukung pekabaran Injil. Atau jika ada adik-adik yang secara pribadi rindu ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi misionaris, adik-adik boleh gumulkan dalam hati adik-adik. Adik-adik bisa berdoa agar Tuhan yang menuntun adik-adik, sehingga kelak nanti adik-adik dewasa, adik-adik bisa belajar lebih dalam mengenai firman Tuhan, dan Tuhan bisa mengutus adik-adik ke tempat di mana Injil Tuhan harus diberitakan. Nah, adik-adik, ketika kita menjadi saksi-saksi Kristus, kita harus menjadi anak-anak yang taat akan perintah firman Tuhan. Kita juga taat akan nasihat orang tua, nasihat bapak ibu guru, juga nasihat kakak-kakak kita. Adik-adik juga harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Bagaimana cara kita sehari-hari bersikap, bagaimana tutur kata kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana perilaku kita kepada orang lain. Itu adalah mencerminkan bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, adik-adik siapkan menjadi saksi-saksi Kristus. Ayat hafalan kita pada hari ini seperti yang tadi sudah kita baca dan renungkan bersama-sama, yaitu dari kitab Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sungguh indah, yang boleh mengajarkan kami bagaimana Tuhan Yesus Kristus mendirikan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap orang-orang yang telah Tuhan utus, sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh percaya akan Injil kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan pakai seperti Petrus, seperti Saulus atau Paulus ya Tuhan, agar kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan memberikan keberanian dan Tuhan memberikan kuasa kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan dalam sekolah minggu online. Dadah. Mari adik-adik, kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu dan taruh di dada. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun dalam kerajaan hujan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti minggu sebelumnya, persembahan adik-adik dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, tentunya dengan bantuan mama papa ya, atau dikumpulkan di amplop yang minggu lalu, nanti diberikan pas kita bisa ke gereja, diberikan kepada guru sekolah minggu untuk diserahkan kepada gereja. Nah adik-adik, tema hari ini melayani sesama. Nah kita belajar untuk melayani sesama dengan membantu papa mama di rumah, dengan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Nah itu adalah bentuk pelayanan kita terhadap sesama ya. Yuk kita mau nyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di GKK, untuk Papa Mama, kiranya Tuhan yang terus berikan semangat dalam mendidik anak-anak, dan Tuhan berkati pekerjaan mereka. Kami mau berdoa buat anak-anak juga tetap semangat dalam melakukan tugas dan kewajibannya, tetap semangat bersekolah dan menikmati sukacita dan berkat yang datang dari Tuhan di dalam keluarga. Kami mau berdoa untuk negara Indonesia. Saat ini sudah proses untuk vaksinasi. Kiranya Tuhan yang terus pimpin negara ini boleh melalui masa sulit pandemi ini. Kami percaya Tuhan yang selalu beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya anak-anak, kita bersaat teduh.
saat teduh selesai. Ya anak-anak, selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!